Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rika Hakim Laila Alwafa dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 4 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita semua. Teman-teman, kita harus mengetahui bahwa membaca Al-Quran ini merupakan salah satu ibadah yang memiliki berlipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bagi kita yang membaca. Nah, bayangkan satu huruf ayat Al-Quran yang kita baca, kita bakal mendapatkan 10 pahala kebaikan. Nah, apalagi kalau kita membacanya satu ayat Al-Quran, berapa pahala yang kita dapatkan? Hal yang perlu kita perhatikan dalam membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran itu pertama kali adalah niat. Apakah kita benar-benar ingin belajar? Apakah sekedar ikut-ikutan atau bagaimana? Jadi teman-teman luruskan niat kita dulu dan diiringi dengan komitmen dalam belajar membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran sesuai dengan hadisnya, yaitu yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua ibadah itu terkandung pada niat, tergantung pada niat kita. Ibarat kita mengirim surat nih, jika kita salah tulis alamat, maka tujuan alamatnya juga akan salah. Silahkan kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dan berkomitmen di dalam diri kita sendiri. Baru lanjut kita proses dalam belajar membaca Al-Quran. Nah, dari mana nih memulainya? Yang pertama kali yaitu kita harus mengenali huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Huruf hijaiyah ini merupakan ejaan dalam bahasa Arab. Ada huruf hijaiyah kalau di bahasa Indonesia itu ada huruf abjad. Contohnya seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kemudian udah kenal nih, udah kita pelajari. Nah, masuk ke dalam tahap ketiga. Apa tahap ketiganya? Yaitu kita harus mengenal tanda baca atau harokat. Kalau bisa teman-teman ada guru yang mengajari, sehingga nanti mudah untuk dikoreksi, sehingga kita mudah untuk dipelajari. Tapi bagaimana nih kalau seandainya gurunya nggak ada, atau bahkan kita udah terlanjur dewasa, jadi agak segan-segan untuk belajar. Nah, sekarang banyak media yang menyediakan untuk belajar Al-Quran. Banyak sekali. Kalau seandainya nggak tertarik misalnya, atau nggak cocok belajar di media, kan ada buku-buku huruf hijaiyah, buku-buku tajwid. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang sepaham sama teman-temannya, ditekankan bisa saling berbagi, saling menyimak kayak gitu. Gimana tahap selanjutnya, yaitu kita harus mengenal bacaan tajwid. Bacaan tajwid itu seperti apa sih? Nah, contohnya itu seperti ada izhar dibaca jelas, ada idgham dibaca dengung gitu, ada ikhfa dibaca samar, dan banyak ilmu tajwid lainnya. Nah, nanti kan banyak tuh buku-buku tajwid juga ada, kemudian media yang menyediakan konten-konten belajar juga ada. Nah, silahkan teman-teman pelajari, dari guru juga bisa kayak gitu. Caranya dengar kemudian dicobakan, diperhatikan gitu. Nanti untuk belajar khusus tentang tajwidnya. Tahap berikutnya ada pada diri kita sendiri, yaitu latihan dan praktek. Latihan dengan konsisten, praktek sendiri, praktekkan setelah mendapatkan ilmu. Kalau seandainya kita belajar dengan guru, latihan dengan rajin,
Kalau ada guru pasti dikoreksi kalau salah. Kalau udah ada kesungguhan hati, insya Allah Allah akan bantu kita. Kalau nggak ada guru untuk mengoreksi, kan ada teman, ada saudara gitu. Pelajari, kemudian kita baca, kemudian kita dengar ayat yang sama, kan kita bisa mengoreksi itu dari bacaan orang yang lebih mahir daripada kita. Kita sama-sama belajar, kemudian apalagi nih kita udah praktek dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya yaitu dalami ilmu iramanya. Bagi teman-teman yang juga belum lancar ngajinya, juga tahap selanjutnya adalah dalami ilmu iramanya lagi. Bagi teman-teman yang juga belum lancar mengajinya juga nggak apa-apa, kan ada guru yang mengajari kita dari ta'awuz, dari basmalah, langsung huruf hijaiyah yang bacaannya udah panjang akan membantu kita. Kita udah terbiasa mendengarkan iramanya. Coba dipelajari iramanya agar bacaan kita terasa indah ketika kita baca. Kita juga merasa zuknya, kita juga merasakan rasa dalam bacaan kita sehingga kita lebih semangat lagi begitu. Silahkan teman-teman, nanti kan banyak konten-konten yang menyediakan irama-irama seperti kita belajar sebelumnya juga ada kan, ada juga konten-konten yang lain, mungkin ada yang lebih bagus gitu, mungkin ada yang lebih cocok untuk teman-teman dalam belajar irama atau membaca Al-Quran. Tahap terakhir adalah sabar. Jadi itulah tahap-tahap kita, bagaimana tips atau langkah kita agar kita dapat belajar membaca Al-Quran itu dengan benar, tepat, dan cepat bagi pemula ya. Bagi teman-teman, itulah yang bisa saya sharing. Itu juga merupakan salah satu pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Dan teman-teman tetap istiqomah, tetap semangat dalam belajar membaca Al-Quran. Baik itu dari awal maupun udah lanjut. Jadi bagi teman-teman, mana tahu nih ada tambahan-tambahan gitu, silahkan aja ditulis di kolom komentar. Mana tahu juga bermanfaat bagi teman-teman kita yang lainnya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu belajar kita, berbagi ilmu. Kita mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, dan subscribe video channel aku sendiri. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.